Bermula dari kematian Jang Uk yang memilukan di tangan Naksu yang kebetulan merasuki tubuh Mudok. Lalu Mudok melompat dari tebing ke danau. Tubuh Mudok mulai membatu, namun tak lama kemudian dua orang asing menyelamatkan Mudok. Di sisi lain, Jang Uk bangkit dari kematian karena mempunyai kekuatan batu es dalam tubuhnya. 3 tahun kemudian cerita pun dimulai. Seorang gadis cantik diam-diam meminta arak kepada pengantar arak ke kediaman Jin Yowon. Di tempat lain, Jang Uk sedang bertarung melawan pemindah jiwa. Jang Uk mempunyai kekuatan yang luar biasa karena tubuhnya mempunyai batu es. Jang Uk merindukan Naksu. Ia menyendiri di bebatuan yang ia tumpuk menjadi menara layaknya makam Naksu. Suatu hari ada pemindah jiwa di tengah kota. Pemimpin Song Rim mengejarnya, namun pemindah jiwa masuk ke dalam Jin Yowon. Tidak semua orang bisa masuk Jin Yowon. Dengan kekuatannya, Jang Uk pun masuk ke dalam Jin Yowon untuk menangkap pemindah jiwa. Jang Uk bahkan bisa melihat masa lalu pemindah jiwa. Tiba-tiba Jang Uk melihat sebuah pintu dengan tabir yang terbuka. Ia pun masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan inilah ia pertama bertemu dengan gadis cantik yang dikurung di Jin Yowon. Gadis itu meminta agar membawanya keluar dari ruangan itu. Gadis itu bisa melihat energi Jang Uk. Ia mengetahui ada batu es dengan kekuatan langit di tubuh Jang Uk. Gadis itu adalah Jin Buyon. Jang Uk menolak untuk melepaskan Jin Buyon. Sebagai gantinya, Jang Uk membuatkan jalan untuk Jin Buyon kabur. Setiap menangkap pemburu jiwa, malamnya Jang Uk akan menderita. Ia diganggu oleh arwah jahat yang berkumpul meminta kekuatan batu es. Itulah konsekuensi mempunyai kekuatan langit. Beberapa hari kemudian, ibu Buyon merencanakan pernikahan untuk Buyon. Ia berharap agar Buyon secepatnya mendapat keturunan, namun Buyon menolak. Jika menikah sesuai keinginan ibunya, Buyon akan selamanya terkurung di ruangan itu. Akhirnya, Buyon berhasil kabur dari ruangan itu, namun ia memakai gelang yang bisa dilacak oleh ibunya. Ia terburu-buru menuju Cui Senru untuk mencari calon pengantinnya. Dalam perjalanan, Buyon bertemu dengan Jang Uk. Buyon mengetahui fakta bahwa Jang Uk adalah penyihir terkuat. Ia mengikuti Jang Uk. Buyon bercerita bahwa dalam waktu dekat ini ia akan menikah. Ia pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah putri tertua dari keluarga Jin Yowon, Jin Buyon. Jang Uk pun tak percaya karena putri tertua Jin Yowon telah lama tiada. Buyon menjelaskan memang seharusnya dia tiada, tapi kenyataannya dia masih hidup. Ia selama ini dikurung dalam ruangan itu. Buyon tiba-tiba mempunyai ide. Ia mengajak Jang Uk untuk menikah dengannya. Jang Uk pun terkejut. Ia berpikir Buyon telah gila, namun Buyon menegaskan bahwa dengan cara itulah dia bisa bebas dari rumah. Mereka pun bertatapan mata. Buyon berharap Jang Uk mau menikahinya karena dia berparas cantik. Namun Jang Uk tetap menolak. Buyon mulai kesakitan karena gelang pelacaknya. Ia melihat pasukan Jin Yowon yang sedang mencarinya. Ia pun bersembunyi. Namun tiba-tiba Jang Uk tepat di depannya. Jang Uk memastikan Jin Buyon adalah Jin Buyon yang asli, yang bisa melihat energi seseorang. Jang Uk akan menemuinya jika ia membutuhkan Buyon. Namun Buyon sangat berharap Jang Uk menjemputnya sebelum pernikahannya. Tak lama Jang Uk pergi, Buyon pun tertangkap oleh pasukan Jin Yowon. Jang Uk sedang berbicara dengan Park Jing. Kekuatan batu es bisa dikeluarkan dari tubuh Jang Uk, namun Jang Uk akan mati. Jang Uk malah berharap ia mati dan tak tersiksa lagi. Di lain tempat, Buyon tengah bersiap untuk pernikahannya. Buyon berharap Jang Uk akan menjemputnya. Saat Buyon berangkat ke tempat pernikahan, tiba-tiba perahu yang dinaiki Buyon hilang terbawa angin dan berpindah tempat. Jang Uk lah yang telah memindahkannya. Jang Uk telah menunggu Buyon di dermaga. Jang Uk mengira Jang Uk bisa memanfaatkan kekuatan Buyon untuk mengeluarkan batu es. Jang Uk mengulurkan tangan untuk Buyon, namun Buyon malah memeluk Jang Uk. Ia bahagia lantaran Jang Uk membawanya. Jang Uk pun terkejut karena Buyon menganggapnya sebagai suami. Buyon pun semakin aneh. Ia meminta Jang Uk untuk menggendongnya. Ia berpikir Jang Uk adalah penyihir terkuat di Daiho, jadi bukan masalah jika hanya menggendongnya. Karena Buyon merasa susah berjalan karena baju pengantinnya. Jang Uk menyarankan agar Buyon melepas bajunya. Namun Buyon salah menyimpulkan. Ia berpikir Jang Uk ingin melakukan malam pertamanya di situ. Jang Uk pun tersipu malu. Ia berkata Buyon sudah gila. Buyon pun melepaskan mantel baju pengantinnya. Jang Uk menanyakan apakah selama dia dikurung dia baik-baik saja atau dia menjadi gila.
Buyon pun mulai bercerita tentang dirinya. Memang 3 tahun yang lalu dia menderita sakit, namun ia pun tak begitu mengingatnya. Ia kehilangan semua ingatannya sebelum tinggal di Jenyowon, sehingga ibunya mengurungnya karena keadaannya yang tak stabil. Yang Jang Uk tahu, Jin Buyon adalah gadis buta. Jang Uk menatap dalam mata Buyon, namun ia tak melihat bercak biru di matanya. Buyon juga ingin mendengarkan Jang Uk bercerita tentang dirinya, namun Jang Uk menolak. Jang Uk bukanlah orang yang ramah dan mudah membuka hati. Jang Uk mulai bersikap kasar kepada Buyon, namun semua itu sudah pilihan Buyon. Meskipun Jang Uk adalah suami yang bajingan, Buyon tetap mengikutinya. Buyon bertanya apa alasan Jang Uk membawanya. Alasan Jang Uk adalah untuk memanfaatkan kekuatan Buyon untuk mengeluarkan batu es dalam tubuhnya. Jang Uk mengira Buyon mempunyai kekuatan langit yang bisa melihat energi. Buyon menyadari ada yang memperhatikan mereka. Ada arwah jahat yang mengincar batu es dan mengikuti mereka. Mereka pun tiba di rumah Jang Uk. Jang Uk memperkenalkan calon istrinya ke Kim Do-ju. Ia meminta untuk menyiapkan kamar untuk beristirahat. Buyon berterima kasih karena Jang Uk memperlakukan dirinya dengan baik. Kim Do-ju pun melayani Buyon layaknya sebagai istri Jang Uk. Buyon baru mengetahui fakta bahwa Jang Uk sebelumnya sudah pernah menikah. Di lain ruangan, Jang Uk berpikir Jin Buyon mempunyai kekuatan yang luar biasa setara dengan kekuatan Jin Solran yang bisa mengeluarkan batu es. Buyon mencari keberadaan Jang Uk dan mereka meminum arak bersama dengan 1 gelas. Buyon menganggap itu adalah arak pernikahan, namun sikap Jang Uk yang selalu dingin tidak berpikir demikian. Jang Uk malah menguji kekuatan Buyon. Ia mematikan pusaka lentera Jenyowon yang tidak sembarangan orang yang bisa mematikannya. Buyon pun terdiam karena ia tak tahu cara mematikannya. Jang Uk ragu kalau Buyon tak memiliki kekuatan. Buyon akhirnya berkata jujur. Ketika ia hilang ingatan, ia juga kehilangan kekuatannya. Ia hanya bisa melihat energi seseorang. Jang Uk pun kecewa karena Buyon menipunya dan menyuruhnya untuk pulang. Buyon menunjukkan gelang pelacaknya yang semakin kencang, menandakan pasukan Jenyowon yang semakin dekat. Buyon tetap tak ingin pulang. Ia ingin selalu berada di dekat Jang Uk karena ia menyukai Jang Uk. Jang Uk hanya terdiam mendengar pernyataan Buyon. Jang Uk memegang tangan Buyon dan dengan mudah memotong gelang pelacak. Buyon meminta maaf karena telah menipunya. Namun seiring berjalannya waktu, jika ingatannya kembali, kekuatan Buyon juga kembali. Jin Buyon adalah gadis yang 3 tahun lalu diselamatkan di Danau Gyeongjae-daho. Jiwanya adalah jiwa naksu. Tubuh Buyon yang sudah membatu namun masih tetap bertahan hidup karena ada jiwa naksu dengan energi yang kuat. Dengan bantuan Guru Li, perlahan Buyon pun sembuh dengan berwajah naksu dan berjiwa naksu. Jang Uk yang dahulu menyayangi naksu dengan wajah mudok belum mengetahui bahwa naksu masih hidup yang sekarang bernama Jin Buyon. Mereka tidak saling mengenali. Dengan berat hati, Buyon pun pergi meninggalkan rumah Jang Uk. Saat di perjalanan, Buyon bertemu dengan orang yang mempunyai energi arwah jahat dan masuk ke dalam rumah Jang Uk. Buyon pun mengikutinya. Buyon berniat untuk menolong, namun ia ditarik ke dalam air oleh arwah jahat. Beruntungnya, Jang Uk langsung menariknya dan Buyon pun selamat. Selama tak sadarkan diri, Buyon dirawat oleh Jang Uk. Jang Uk meminum arak pernikahan dengan gelas yang dipakai Buyon sebelumnya. Dalam pernikahan berarti mereka sudah menjadi suami istri. Setelah sadar, Buyon malah mengkhawatirkan Jang Uk yang tersiksa setiap menangkap pemindah jiwa. Dan Buyon juga merasa senang karena ia bisa kembali lagi tinggal di rumah Jang Uk. Saat Buyon pergi untuk menemui Soyul, Buyon tertangkap oleh pasukan Jenyowon. Buyon pun kembali ke rumah Jenyowon. Agar Buyon tak pergi dari rumah, Puan Jin menyulam benang pelacak di tubuh Buyon. Beberapa hari kemudian, atas perintah raja, Jin Buyon datang ke pertemuan umum bersama ibunya. Ia memperkenalkan diri di hadapan para penyihir. Namun tiba-tiba Jang Uk datang dengan membawa relik lentera. Ia ingin memastikan apakah Buyon bisa mematikan lentera itu. Jika bisa, Jang Uk akan membawa Buyon dari tempat itu. Saat Buyon memegang tangan Jang Uk, seketika itu lentera pun padam. Jang Uk mengumumkan pernikahannya. Semua orang yang ada di pertemuan umum pun tak percaya. Jang Uk merangkul Buyon dan meminta restu kepada semuanya.